Halo, halo Bung Rocky. Kita lanjutkan lagi ngobrol tentang situasi politik dan juga topik paling aktual saya kira soal Pilpres ya, karena tadi pagi kita bicara tentang pentingnya para calon kandidat ini speak up, bicara tentang gagasan mereka tentang bangsa dan negara ini, karena mereka ini kan sebenarnya yang akan memerintah itu mereka, bukan Pak Jokowi gitu ya. Ini penting saya sampaikan karena eh, kalau kita mengamati hasil survei itu pasti banyak yang bingung karena kok bisa survei pada saat yang bersamaan tuh hasilnya bertolak belakang. Misalnya sebelumnya kan disebut bahwa Pak Jokowi itu tingkat kepercayaannya, tingkat kepuasan publik sampai 90% kemarin adanya begitu. Nah, sekarang ini muncul data terbaru ya. Data terbaru ada juga yang menunjukkan survei bahwa 64% dari pemilih itu tidak mau Presiden Jokowi cawe-cawe dan hanya 19% yang akan memilih calon yang didukung oleh Pak Jokowi begitu ya. Artinya kan ini nggak mungkin dong kalau puas dan kemudian nggak dukung Pak Jokowi. Dan kesimpulannya kemudian ada PKB, politisi PKB ini yang juga wakil ketua MPR menilai kalau begitu ya siapapun calon yang didukung oleh Presiden Jokowi akan kalah pada Pilpres 2024 nanti. Ya ini masalah metodologi itu untuk menapis pertanyaan sebenarnya. Kalau pertanyaannya tidak terstruktur, maka hasilnya juga ngaco tuh. Yang dari awal kita bisa duga bahwa it is too good to be true, 90% bagaimana caranya tuh. Sementara Jokowi sendiri lagi cari cara supaya dia nggak dipersoalkan di ujung masa pemerintahnya tuh. Jadi itu bisa karena bias informasi tidak tiba secara lengkap atau pertanyaannya memang diarahkan kan. Nah, kita menduga dengan intuisi aja tuh bagaimana mungkin ada calon presiden yang diperlihatkan setiap hari ketidakmampuannya tiba-tiba masih disukai rakyat tuh. Berarti ada rakyat yang tidak membaca koran, ada rakyat yang tidak mengevaluasi kebijakan tuh, atau ada rakyat yang disurvei setelah dapat BLT kan begitu kecurigaan kita kan. Bukan hanya Jadi ada, bukan hanya ya, ada ini. Mayoritas kalau 90% itu ya 70% pun juga itu fantastis banget kan gitu. yes itu. Jadi coba kita lihat kasus demi kasus itu kan. Di daerah itu orang mengeluh tentang daya beli. Kendati mereka adalah sasaran BLT. Nah, coba tanya pada mereka tuh. Tapi nanti argumen dari lembaga survei mengatakan kan ini apa namanya random segala macam, teknik pengambilan sampelnya udah benar, 1.200 responden. Iya, tetapi mesti ada semacam FGD untuk menilai ini benar nggak 90%. Kalau itu sekedar diajukan sebagai fakta itu, lalu orang menganggap ya kalau begitu ngapain mesti ada pemilu tuh, ya langsung aja Presiden Jokowi kan. Jadi Presiden Jokowi berhak misalnya untuk meneruskan itu tuh, atau Prabowo berhak meneruskan itu. Mungkin juga Pak Prabowo tuh kaget juga tuh masa 90%. Kalau 90% ya udah itu satu putaran tuh selesai dong. Kenapa mesti kampanye lagi tuh? Kan intinya begitu tuh. Nah, sementara yang lain menganggap cara melihatnya bukan dari segi dukungan, tapi endorsement power Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi dipublikasikan disenangi, ya mungkin disenangi ketika dia bagi-bagi BLT atau ketika dia sedang lempar-lempar hadiah, itu pasti orang senang kan. Jadi itu kesenangannya di situ. Tetapi begitu pulang rumah, si ibu atau si bapak ayah yang terima hadiah dari Pak Jokowi melihat FNN lalu bicara dengan si mahasiswa tuh yang adalah anak kos di situ, mahasiswa terangkan itu sebetulnya berbahaya Pak kalau sekedar BLT terus sehingga rakyat tidak punya kemampuan untuk berusaha sendiri karena udah ketagihan BLT. Lalu terjadi percakapan, lalu si bapak merasa oh iya ya, oke, saya gembira presiden bagi-bagi hadiah, tetapi saya tahu ini berbahaya, karena itu saya tidak akan pilih Pak Jokowi. Nah itu artinya endorsement power Pak Jokowi kendati dielulukan di dalam survei ternyata kurang. Nah itu yang menunjukkan bahwa dari awal juga kita udah tahu bahwa endorsement power Pak Jokowi menurun terus kok. Kompas setahun lalu bilang bahkan 15%. Lalu kita hitung kalau begini terus-menerus bisa prediksi terakhir itu tinggal 7% tuh. Jadi itu intinya tuh. Nah kita mau tagih sebetulnya ini sebagai ya permainan opini publik lah kalau dianggap masih 90%. Kalau yang menyebutkan bahwa 64% tidak ingin cawe-cawe, menurut Anda logik atau tidak juga? Yang 64% Tidak tidak ingin ingin. presiden cawe-cawe dalam soal Ya itu yang paling logis. Karena kan semua istilah cawe-cawe itu kan buruk. Persepsi publik selalu di dalam banyak
pembicaraan cawe-cawe itu buruk. Jadi mereka nggak mau presiden yang cawe-cawe, mereka nggak mau presiden yang cawe-cawe itu ikut campur lagi di dalam urusan pencapresan ini. Dan bahkan kalau kita bikin semacam pendalaman riset itu, cawe-cawe itu artinya teknik presiden untuk mencegah demokrasi itu tumbuh secara utuh. Nah itu yang perlu ditampilkan sebetulnya. Jadi benar bahwa memang yang terjadi ya nggak ada orang yang mau presiden cawe-cawe. Walaupun udah diterangin bahwa cawe-cawe itu netral maksudnya ya presiden intervensi, tetapi backmind publik tahu cawe-cawe itu kata yang buruk. Dan begini ya, Bung Rocky, kan kemudian kan banyak juga yang bertanya pada saya, dan saya kira juga pasti Anda juga ada pertanyaan. Kalau kita tidak percaya dengan lembaga survei, jadi bagaimana dong kita melihat elektabilitas seorang kandidat itu? Dan saya jawab bahwa kita bukan tidak percaya pada metode surveinya. Survei itu tools yang memang itu sudah digunakan di mana-mana dan itu proven. Tetapi persoalannya di kita bukan soal surveinya, tetapi siapa yang melakukan survei itu dan bagaimana mereka memperlakukan hasil survei itu, kan? Ya itu jelas tuh, dan secara intuitif kita tahu bahwa ini lembaga-lembaga survei udah pasti, bahkan dengan kepastian tinggi itu tidak pernah memberitahu siapa donornya tuh. Itu artinya dia didonori oleh kekuasaan. Nggak mungkin rakyat yang membiayai lembaga survei itu. Jadi kalau lembaga survei pro pemerintah pasti duitnya dari oligarki, gampangnya begitu deh. Dan lembaga survei yang kita inginkan yang kayak yang satu tadi itu dia kritis, karena kita langsung bisa bandingkan, oh iya memang secara intuitif rakyat menganggap cawe-cawe itu adalah perilaku buruk politisi itu lebih masuk akal karena langsung comply dengan faktanya kan. Jadi bagian-bagian ini yang kita mau persoalkan tuh. Secara metodologis itu udah pasti kacau karena 90% itu artinya ya kira-kira dikit lah 78 kayak gitu, tiba-tiba 90 kan. Itu artinya di ruang redaksi survei itu bertengkar. Kalau begitu margin of error dikasih ke siapa? Ya dikasih ke Jokowi lah supaya dia naik 90% tuh. Kurang tuh, tambahin lagi deh. Jadi itu permainan di dalam war room-nya, di dalam pusat analisis data tuh. Kenapa? Karena pesan oligarki begitu. Kan itu terlihat betul kan. Dan Pak Jokowi tentu juga merasa kaget. Karena kekagetan itu dia merasa bahwa dia masih punya grip, padahal itu palsu tuh. Begitu ada studi tandingan bahwa dia sebetulnya itu tidak disenangi karena cawe-cawe, dia bingung sendiri tuh yang mana yang benar tuh. Tapi kan yang cawe-cawe ini kan nggak mungkin tiba di meja Jokowi, pasti oleh asisten-asistennya dihalangi supaya Jokowi jangan baca bahwa dia sebetulnya tidak disenangi dan endorsement power dia itu tinggal berapa, 19%, itu udah enak juga. Jadi itu ya. Silakan. Jadi poin kita selalu kita membaca hasil survei itu di dalam kecurigaan. Karena tradisi survei yang kelihatannya bagus itu pasti didanai oleh mereka yang tetap ingin mempertahankan jabatan atau mempertahankan portofolio di kabinet. Mungkin ada satu menteri yang merasa bahwa wah ini bahaya nih kalau lembaga survei tidak kita biayai. Jadi menteri-menteri ini juga tentu terkait dengan kepentingan oligarki itu. Hanya itu poinnya tuh. Ya. Dan sebenarnya kita mesti tahu bahwa semua capres ini, semua tim ses itu sebenarnya mereka punya kok data survei yang real gitu, dan dari itu mereka ngambil kebijakan dan strategi kampanye itu di situ kan sebenarnya, bukan yang dipublikasikan kepada publik. Ya itu pentingnya bahwa kita mesti tahu bahwa ini semua itu ada pembandingnya. Nggak mungkin Gerindra nggak punya lembaga survei itu. Golkar apalagi, Golkar punya tradisi pakai lembaga survei dari luar bahkan tuh supaya betul-betul tidak ditipu-tipu oleh lembaga-lembaga dalam negeri itu. Nah PDIP kita nggak tahu tuh lembaga surveinya apa itu. Jadi basis dari survei itu sebetulnya adalah yang pertama adalah apa namanya itu keunggulan moral dari sebuah lembaga survei. Nah lembaga survei yang namanya udah mentren semua itu kita nggak percaya lagi itu. Justru kan udah terlalu mentren tuh. Nah, banyak lembaga survei baru yang sebetulnya lebih jujur, dan kita tahu bahwa secara intuitif ada lembaga yang hendak menghalangi lembaga survei baru ini. Karena itu mereka bombardir dengan isu bahwa 90%. Nah, fakta-fakta itu yang akan dibatalkan pelan-pelan oleh hasil riset yang serius dari pusat-pusat riset independen atau pusat riset dari dalam partai sendiri. Ya. Kelemahannya memang lembaga-lembaga riset independen ini mereka tidak punya dana yang cukup besar sehingga gitu bisa menggelontorkan isu itu setiap pekan gitu ya. Ini kan di Indonesia ini kan gila-gilaan banget ini. Publikasi survei itu bisa setiap pekan. Dan itu kita tahu bahwa itu ada dana besar di situ. Dan siapa yang bermain dana besar ya pasti kelompok-kelompok oligarki itu yang bermain.
Ya itu aja udah pernah. Nah, gimana mungkin ada lembaga survei setiap pekan tuh ngajuin hasil dan kita tanya ini dari mana uangnya, enggak ini uang kami ini itu. Lalu kita hitung-hitung tuh sekali survei 6 miliar tuh 10 kali survei udah 600 miliar dari mana duitnya tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang kita mau berantas sebetulnya. Jadi penipuan opini publik melalui lembaga survei yang adalah gen dari mereka yang tidak menginginkan perubahan kan Ya, ya. dasarnya itu. Jadi Ya, kalau kalau kita lihat 90% apa? Ya tidak mau perubahan berarti itu. kalau 6 miliar itu udah bukan hanya surveinya, itu udah lengkap itu Pak, operasi media, operasi money Ya itu politik masuk di itu situ. itu ada bocoran tuh pasang baliho. Ini Oh pasang ya, baliho di satu kota itu bisa 6 miliar itu kan. ya, ya, Lalu ya, di backup dengan lembaga survei. Jadi ya. bayangkan kalau 10 kota yang kota besar itu duit dari mana dari lembaga survei. Oke, jadi mari kita kembali kepada apa tadi ya topik yang kita sampaikan itu tentang endorsement power dari Presiden Jokowi, dan seharusnya menurut saya memang nggak perlu Pak Jokowi itu risau lagi dengan soal endorsement mau kecil mau besar gitu. Yang ada kan kalau dalam tradisi-tradisi dalam negara demokrasi itu ada yang namanya approval rating dari seorang kandidat kalau mundur. Itu hanya dilihat untuk melihat bagaimana sih kinerja dia itu dipersepsi oleh publik, bukan untuk mempengaruhi presiden berikutnya. Ya, itu intinya kan begitu selalu. Jadi begitu raportnya diperlihatkan ya orang akan tahu tuh oke kalau begitu ada yang baik di dalam raport beliau itu Ya, bagian-bagian infrastruktur ya lumayan tapi kemudian dihitung secara ekologi minus lagi jadinya kan jadi bagian-bagian itu tuh yang raport Jokowi ya pasti banyak merahnya itu intinya tuh jadi udah diemin aja kan tentu ada yang bagus juga ya biarin aja yang bagus itu orang akan nilai itu tapi jangan yang raport merah itu mau dijadikan warna biru kan orang akan nilai itu dari perspektif kemasuk akalan raportnya. Jadi kalau Pak Jokowi merasa bahwa udah dia sudah berhasil, ya udah biarkan keberhasilan itu dinilai oleh caleg-caleg berikutnya tuh. Mereka akan tentukan, oke ada bagian yang mesti diteruskan tuh. Tentu itu intinya tuh, bukan Jokowi sendiri yang mempromosikan dirinya berhasil, kan memang kacau ya, ya, ya. jadinya kan. Ya, oke. Jadi sekali lagi ini karena masih banyak yang penasaran juga gitu karena ternyata walaupun meskipun berkali-kali kita jelaskan masih banyak yang bingung juga dan itu cermin dari publik kita. Tetapi sekarang kalau kita kan sejak kemarin kita bicara soal demografi itu kota desa, kemudian anak-anak yang melek digital dan yang tidak dan sebagainya. Saya kira ini sekarang ini menjadi sia-sia kalau coba metode yang lama itu menggelontorkan opini publik itu melalui lembaga survei karena mereka-mereka ini juga bisa mengakses opini-opini yang berbeda dengan apa yang ingin dibangun oleh para surveyor ini. Ya itu bahayanya tuh. Semakin ide untuk menggelembungkan suara dukungan pada Jokowi ditaruh di dalam banyak statistik lembaga survei, semakin orang curiga justru. Itu yang kita sebut selalu too good to be true. Ini terlalu baik lah untuk kita percaya gitu kan. Ya, maka netizen mulai kulik-kulik tuh. Nanti muncul di Twitter yang benar 90%, jangan-jangan terbalik sebetulnya. Itu 0,9% tuh nolnya di depan. Kan kenakalan-kenakalan netizen itu kan disebabkan karena mereka kurius tentang soal-soal penipuan ini kan. Jadi nggak mungkin itu jadi konsumsi yang besar-besaran tuh. Dan banyak pers juga akan anggap ya udahlah kita beritain sebagai berita aja tuh. Tapi kan nanti akan dibantah juga di Twitter, akan dibantah di TikTok oleh netizen. Jadi udah begitu, saling mengandalkan bahwa ini nggak masuk akal tuh. Ya, ya. Dan ini kalau kita amati yang Anda sebut tadi, TikTok, Twitter, dan sebagainya, itu banyak sekali media sosial itu dekonstruksi terhadap faktaan itu luar biasa banget itu. Dan saya benar-benar tidak membayangkan memang berat ini bagi siapapun pemerintahan kalau dia mencoba menghalangi opini publik. Ya, itu lucunya begitu kan. Tim istana ada namanya tim media, tim segala macam. Masa mereka nggak paham bahwa apa yang diucapkan berlebihan itu akan dibantai di medsos. Ya. Ini kan saya bagaimana mungkin tim itu nggak paham watak dari netizen kan itu dasarnya itu kan. Ya, Jadi ya. konyol tim istana ini mengumpankan headline untuk digoreng oleh netizen dan balikin jadi semacam olok-olok kan itu intinya tuh. Ya, ya, ya. Kemarin ketika misalnya dinyatakan kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu 90%, ada yang kenapa nggak sekalian 110% ya gitu ya dibikin gitu. itu bukti bahwa akal sehat itu tumbuh justru di kalangan yang mencurigai permainan kekuasaan
dan modal tuh. Nah, problem-problem ini kita bawa juga nanti di dalam debat presiden tuh. Jangan sampai setiap kali habis debat tiba-tiba yang sana udah unggul padahal di waktu debat dia kalah tuh. Dan itu mesti ada panel ahli yang menentukan tuh. Oh, ini sebetulnya gagal di dalam konseptualisasi. Yang sana gagal untuk menerangkan datanya. Yang sana memanipulasi data. Itu kan mesti ada panel itu. Yes, ya. Cek fakta tuh. Ya, dan kita mesti periksa lagi ya, karena judul beritanya itu tadi bahwa PKB ini, politisi PKB menyatakan bahwa siapapun yang akan didukung oleh Presiden Jokowi itu berarti kalah dong. Apakah ini dia juga bagian dari olok-olok terhadap survei, atau ini memang keseriusan dia melihat hasil karena dia juga tahu bahwa seperti itulah realitasnya, sehingga kemudian Cak Imin ini bermanuver ke sana sini gitu ya, mau dari Pak Prabowo, mau ketemu Ibu Megawati dan sebagainya gitu. Jangan-jangan setelah habis kita bicara ini diralat tuh oleh PKB tuh pikirannya. Semua ingin dapat sensasi dengan mengomentari. Padahal sebetulnya komentar-komentar mereka itu kan ya komentar untuk membackup kepentingan dia tuh, bukan komentar untuk menghubungkan hasil statistik dengan pengetahuan umum. Kan itu intinya tuh. Jadi kita ada juga komentator-komentator yang lucu nih, dan kadang-kadang dia nggak ngerti bahwa komentar dia justru menjerumuskan. Karena konstituen PKB begitu baca, berat dong kalau begitu. Kalau gitu jangan pilih. Ya, kalau udah pasti kalah gitu. Ini ngaconya tuh. Jadi niat untuk berambisi besar untuk dekat pada capres dengan maksud dapat limpahan restu atau dekat dengan Jokowi dengan maksud di endorse untuk jadi cawapres seseorang, itu akhirnya akan dibatalkan oleh cara internal opini publik. Opini publik itu punya mekanisme untuk kalau terlalu benar maka harus dicurigai. Gitu. Okay. Jadi kalau mau ngibul jangan terlalu kenceng-kenceng. Ya, itu maksudnya. Itu aja lah gitu ya. Mestinya ngibul itu ngibul yang akademis gitu lah. Oke, gitu ya. Oke, baik, Bung Rocky, yang nggak pernah ngibul itu adalah soal 0%. Nah, ini kita nggak pernah ngibul soal 0%. Oke, baik, makasih Bung Rocky.